Selamat malam, sahabat santai di rumah, kembali lagi bersama kita di FM. Malam minggu kali ini, seperti biasa kita akan menemani malam minggu Anda yang sungguh sangat kesepian dengan ngobrol dengan bintang tamu kita yang sangat inspiratif, mengedukasi dan juga sangat lucu ya. Oke. Malam hari ini kita mengundang seorang bintang tamu, yaitu seorang pria nan tampan dan maskulin. Asik. Ini dia, kita sudah mengundang Seno. Selamat datang. Iya. Malam hari ini kita ngobrol-ngobrol bersama Seno selama 30 menit ke depan. Kita akan berbincang-bincang tentang seputar yang lagi hangat baru-baru ini ya. Baru-baru ini ada yang baru keluar. Itulah pokoknya. Oke, langsung aja kita tanya Seno. Sen, gimana Sen? Kabarnya sehat? Udah lama nih kita nggak ketemu. Alhamdulillah sehat lah. Alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu Seno nih gua. Bener banget. Udah dari tahun lalu kali ya? Iya, tahun lalu. Iya, tahun lalu udah nggak ketemu. Pandemi ini ngapain aja Sen? Sama pandemi ini lu? Pandemi ini belajar terus gue kerjaannya. Wih, tadi. Sangat produktif. Belajar terus ini karena ada sebabnya. Ada sebabnya dong. Sebabnya. Tapi pas pandemi ini belajar doang. Kegiatan lu belajar doang. Oh, gokil sih kalau belajar doang. Ya masa mau ngapain lagi anjir? Di rumah terus mau apa itu, Bang? Bener sih. Bener. Keren. Yang dari kemarin jawaban bintang tamu kita selalu antara tidur, makan, dan main. Oh enggak, main tapi game ya. Ada juga yang produktif. Ada juga. Nah, ini buat event. Iya, buat event gitu-gitu. Nah, ini belajar salah satunya. Gokil. Ngomong-ngomong nih ya, baru kali ini Seno ini ada apa sih, gue mau ngomong apa aja, ada yang nelfon, ntar dulu ya. Astagfirullahaladzim. Ade aja lah. Ngomong-ngomong nih ya, baru aja nih Seno nih dapat kabar bahagia nih, karena baru aja Seno masuk lolos di UI jurusan psikologi. Alhamdulillah. Amin. Gokil. Alhamdulillah ya Allah. UI men. Gokil nih. Jadi selama pandemi ini dia belajar jadi, terus itu pandemi sebabnya. belajar nih buat Benar. Iya, nah, itulah hasilnya gitu. Hasilnya psikologi UI bor, gokil. Gimana perasaannya dapat UI? Sebenarnya masih nggak nyangka sih, kayak ini loh. Sebenarnya kan ya gue belajar tapi ya lo jangan mikirnya kayak gue yang belajar tiap saat gitu, coy. Biar aja gue main juga. Iyalah, masa iya belajar terus kan? Gila aja. Terus kayak kan lo pada pasti kan ikut ini nih SBM kemarin ya. Nah, tahun ini tuh beda banget, gila. Kan pelajaran IPS-nya tuh nggak ada gitu. Terus abis itu sekarang pelajarannya kayak cuma psikotes doang gitu. Terus jadinya kayak ya itu dia tuh, makanya kayak materinya sebenarnya gampang tapi disusah-susahin. Jadi nggak masuk no. Kayak nih bagian MTK-nya ya, lo biasanya kayak kalau misalnya ngeliat MTK tuh kayak seneng kalau nggak ada angkanya, justru kayak jangan ngitung deh gitu pokoknya. Nah anjir, ini mah ya pas gue buka soalnya kagak ada ngitungnya anjir, tapi susah banget. Tapi susah banget, nggak ada angkanya. Gue aja ngebayanginnya nggak bisa gue maksudnya. Gue aja nggak kebayang tahu gimana soalnya tuh, gue nggak kebayang serius. Gue paling inget nih ya soal pas gini kan soalnya ada 15 nih, terus waktu cuma 20 menit. Terus satu soalnya gini nih, lo dikasih
ini kurva. Ada 5 garisnya. Terus lo dikasih formulanya. Terus lo tiba-tiba terus pertanyaannya tuh apa coba? Disuruh nebak yang mana yang formulanya salah. Dari mana? Di antara 5 itu. itu gue nggak tuh udah kayak anjir gue ngapain ini. Iya pasti sih ya, kadang suka ngerasa ini benar apa enggak gitu. Soalnya ngeliat, kadang gue juga ya, misalnya kemarin ikut UTBK juga kayak, soal ini susah banget anjir, gue kayaknya gak keterima ada gitu. Suka kayak gitu rasanya. Pasti ada pikiran kayak gitu lah. Pasti ada pikiran kayak gitu lah. Ini masuk UI ini emang mau seno apa gimana? Atau ada univ lain selain UI? Apa udah mentok di UI atau gimana? Ya kayaknya sih gue UI dari awal, cuma kan kayak lo nyadar lah gitu makin lama kayak pas udah daftar terus kayak gue coba yang lain lah ya. Masa gue bisa langsung masuk UI gitu, ada cadangan lah gitu kan ya. Sekarang seno aja bisa pesimis lo ya. Iyalah. Jaga-jaga. Gue sih ngambil UI udah pesimis duluan. Anda yang terlalu optimis, coba. Iya, Sen. Terus kan keterima di UI, jurusannya psikologi. Terus itu ada alasan nggak sih masuk psikologi? Milih jurusan psikologi gitu. Iya. Sebenarnya kan sebelumnya gue udah kuliah ya. Iya. Nanti kita bahas. Ya. Tapi intinya mah gue kayak dapet pencerahan gitu pas kayak akhir semester gitu. Terus akhirnya ya udahlah gue balik gitu. Dapat pencerahannya tuh ceritanya gue pas lagi liburan semester nih ya. Itu gue dapat part time job di SMA yang SMA punyanya univ gue itu. Terus gue ngajar anak SMP nih. Terus pas gue ngajar anak SMP, gue bukan ngajaran kayak di depan kelas gitu ya, tapi kayak ngebantuin anak-anak ini kayak mereka punya English project gitu. Terus mereka kan sekolah di Jepang tuh kayak nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Sumpah kalau misalnya mau jujur ya di bawah orang-orang di Indonesia sebenarnya, lebih di bawah anak-anak di Indonesia. Struggle malah. Dan di situ pas ngebantuin anak-anak ini nih ya, gue kayak ngerasa seru juga ya kayak ngebantuin anak-anak ini kayak berkembang gitu. Terus gue nyadar kayak ya udah gue kayaknya pengen ngambil psikologi perkembangan sih intinya gitu. Oke. Mantep banget sih. Ceritanya menarik. Keren. Kenapa dia bisa mau mutusin untuk ngambil psikologi itu? Psikologi. Ceritanya menarik. Sangat mulia juga ya ini. Iya. Niat masuk psikologinya. Niat masuk psikologinya lumayan mulia. Lumayan lagi. Maksudnya mulia. Nah, lanjut nih. Tadi udah ada bocoran sedikit tuh. Ada bocoran nih. Ada bocoran ya tadi ya. Ketika dia ngomong pengalaman dia kerja. Nah, ngajarin anak SMP apa SMA tadi? SMP. Anak SMP di Jepang. Nah, sebelum ini tahun lalu tepatnya Seno ini kenapa tahun ini ikut UTBK itu dia bukan gap year. Lu ini udah kuliah ya Sen setahun ya? Ya, gue kuliah. Udah kuliah setahun dan itu di Jepang. Iya. Jurusan? Mantap banget sih. Gue kalau ditanyain jurusan nih, pusing sudah gue mau ngejelasinnya juga. Iya. Enggak, namanya aja. Namanya aja. Soalnya kayak namanya nih bikin ini banget, kayak bingung gitu juga. Jurusannya namanya Global Liberal Arts. Global Liberal Arts. Kalau misalnya gue mau deskripsiin gampang tuh ya, kayak lo belajar satu visi gitu, mau sosial mau politik lo semua belajar gitu.
Jadi disiplin ilmunya nggak jelas, kayak semuanya belajar. Gitu. Semuanya diembat. Gitu ya. Antem aja. Ilmunya nggak jelas. Semuanya diembat. Iya, semuanya diembat, gabung. Wah. Nah, Pusing nggak sih itu semua diembat kayak gitu? Kayak Maksudnya ini lu sih, nggak ada fokus kemana gitu belajarnya. fokusnya tuh jadi kayak isu global gitu secara teknis. Isu global. Tapi bedanya sama HI, kan makanya gue nggak mau bilang langsung HI, karena kalau HI itu banyak fokusnya di negaranya, di hubungan antar negara, terus kayak pokoknya international organization. Nah, sementara kalau jurusan gue itu benar-benar kita ngomongin dari segala perspektif gitu, nggak cuma dari negara, nggak cuma dari politik, tapi benar-benar ngambil perspektif dari semua ilmu sosial. Sama ilmu saintek juga, karena gue dapet jadi pas gue mata kuliah pengantar, itu gue dapet pengantar biologi secara teknis, pengantar ilmu lingkungan. Sama kalau misalnya gue lanjut kemarin, harusnya gue semester 2 tuh belajar programming. Wow. Programming. Itu belajar apa sih? Kenapa semua? Ya, kayak lo belajar semua gitu. Kenapa Belajar semua semua jurusan gitu. Wah, gokil. Iya. Jurusan dia gitu. Lu kuliah di mana kemarin? Kemarin gue di namanya Ritsumeikan University, itu di Osaka. Widih, gokil kan? Gila. Oke banget sih. Bintang tamu Wow. Ritsumeikan University itu banyak juga ya cabangnya ya? Ya, jadi Ritsumeikan University itu bukan cabang sih, kayak kampus aja sih. Ada kampus di Kyoto, ada di Osaka, ada di tempat namanya Shiga. Ada juga kayak cabangnya, itu yang baru dibilang cabangnya, itu namanya APU, Asian Pacific University, itu di Kyushu. Jadi Banyak itu ya. Ritsumeikan sama Asia Pacific University itu sama kan ya? Satu yayasan tapi beda univ. Iya. Dan itu adalah private university ya, maksudnya bukan kayak national gitu ya? Enggak, itu private. Private university. Dan termasuk salah satu ya, yang berarti mahal ya? Nah, ya. Iya. Sebenarnya kalau misalnya gue mau jujur gitu ya, kayak tantangan gue di sana nih ya, bukan masalah di luar negeri. Kan orang kayak mikir kayak, oh pasti di luar negeri nih orang-orangnya beda semua gitu ya. Kayak gimana sih orang Jepang mikir gitu. Enggak, bukan masalah itu, tapi kalau menurut gue pas gue masuk sana tuh masuk kelas sosial yang beda tuh, kata gue. Kenapa gitu nih? Gue jujur aja, harga uang kuliahnya itu 4 kali lebih mahal daripada univ negerinya gitu. Iya. Gokil kan? Kayak, nah ya itu kayak nggak bohonginannya. Tapi itu kenapa mahal gitu ya? Itu karena program jurusan gue itu tuh sebenarnya double degree. Jadi kalau misalnya seandainya gue lanjutin tahun kedua gue, semester nih teman-teman gue sekarang semester 3-nya semester 4 kan sekarang mereka udah mulai semester 3, semester 4-nya mereka udah di Australia. Gue kemarin pas semester 1 juga udah dapet kertas diterima di univ yang di Australia juga. Jadi tinggal masuk. Gokil banget. Parah. Keren banget sih. Iya kan? Keren banget. Sebentar.
Gak bisa berkata-kata. Gue sampai speechless nih. Speechless kayak Yeah. speechless. Nah, lanjut nih. Gue pengen nanya lah. Tadi kan udah ngomongin jurusannya. Lu udah ngomongin kuliahnya di mana. Nah, sekarang gue pengen nanya satu hal perihal barusan. Kenapa nih? Lu lebih memilih untuk pindah, Untuk balik lagi ke Indo gitu. balik lagi Pulang ke Indo. selalu udah kuliah setahun di sana, udah jalan setahun di sana. Apakah karena ada faktor-faktor kah? Atau gimana? Iya ya. Kan lo tadi bilang ya, kalau misalnya jurusan gue, bukan jurusan, univ gue univ swasta nih. Yeah. Univ swasta tuh pertama mahal kan. Terus beasiswanya nih bener-bener apa namanya, jadi kan sebelumnya gini, gue beasiswa 100% SPP doang gitu ya, tapi SPP yang gue tadi mahal itu gue nggak bayar sama sekali gitu. Cuma itu selalu diseleksi per tahun. Per tahun diseleksinya? Per tahun. Anjas! Ketat bos! Jadi ceritanya ini pas gue semester pertama kemarin kan udah tuh nilai gue keluar. Sebenarnya nilai gue nggak jelek, tapi ternyata nggak masuk ke minimalnya. Oh, minimal untuk melanjutin beasiswa tersebut. Ya. Karena kalau misalnya gue mau nyebut ya, pokoknya minimal kan di sana GPA sampai 5 ya. Nilainya nih. GPA sampai 5. Ya, sampai 5. Oh ya. Kalau minimal buat di sana tuh lanjut itu tuh 4,5 sampai 4,6. Jing. Bang kebat. Sementara gue kemarin alhamdulillah, sebenarnya itu alhamdulillah banget sih, itu gue dapat 4,3. Wow. Itu masih gede ya. Masih gede. Iya, Demi ampun itu gede dan gue greget banget sih dengernya. Kalau misalnya gue lanjut nih ya kemarin, itu beasiswa gue bakal turun setengah harga, dan gue tahu sendiri harganya mahal banget. Iya, harganya. Jadi 4 kali lipat ya. Iya. Jadi dengan walaupun bayar setengahnya doang. Jadi dengan gue dapat 4,3 itu kurang 0,2 lagi nih. Lu beasiswa lu langsung dikurangi 50%. Iya, 50%, setengah ya. 50% loh. Wow. 50%. Banget sih. Cepat sekali ya. Itulah perjuangan anak beasiswa ya. Ya, perjuangan anak beasiswa sih. Wah, keras sih. Erat banget. Erat banget ya. Ini yang kayak gue kadang ini sih, mesti kan ada gitu ya orang-orang yang pasti nanya ke gue gitu kayak, Kak gimana sih beasiswanya gitu ya, terus daftarnya gimana gitu. Jujur pas gue pertama kali daftar kemarin, gue kan nggak ada tes apa-apa ya, itu benar-benar full gue pakai rapot sama esai gitu ya. Nah, itu kesannya gampang gitu, jadi orang-orang kayaknya langsung gampangin gas aja gitu. Iya. Jadi tadi pas lo sampai sananya, sampainya mempertahankannya ya, mati ya. Itu. Maksudnya gampang, mempertahankannya yang susah. Ibaratnya masuk ya dapat gampang, mempertahankannya yang susah kan orang. Udah hukum sih selalu kayak gitu, mau apa-apa juga. Sen, kalau boleh tahu esai yang lu tulis apa sih temanya? Tema buat masuk tentang apa gitu? Iya. Jadi itu ada 2 esai. Yang satu esai tentang diri sendiri gitu. Jadi intinya ya lo harus bikin planning gitu, nanti lo pengen kerja ya secara umum sih sebenarnya, intinya lo kenapa pengen masuk jurusan itu, terus lo kira-kira pengen karirnya kayak gimana. Itu masih gampang sih sebenarnya. Terus satu lagi tuh esai ilmiah. Esai ilmiahnya itu temanya agak bebas. Jadi nggak sih temanya ditentuin nih, ada beberapa gitu. Itu dari list tema itu
kita bisa milih yang mana yang sesuai sama minat kita gitu di dalam jurusan itu. Soalnya tadi kan gue bilang kayak jurusan gue ini banyak apa sih namanya benar-benar kayak belajar semua gitu kan. Tapi nanti pas udah masuk ke tahun ketiga gitu, pokoknya tahun itu udah peminatan kan. Minatan tuh benar-benar lo pilih salah satu ilmu itu gitu buat didalamin. Dan itu salah satunya ada di SIA itu. Dan jujur waktu itu gue bikin SIA sebenarnya gue pakai basis psikologi di situ. Oke, gue nggak jauh banget gitu pas gue dari jurusan ini masuk psikologi. Karena waktu SIA itu gue tuh ngomongin soal kreativitas anak, gimana caranya pendidikan bisa mengembangkan kreativitas anak gitu. Ini mah bukan masuknya gampang ya. Emang dianya yang jago bikin esai. Makanya begini. Bener emang dia yang jago. Gampang. Dikata bikin esai. Dianya jago. Tapi kan kayak banyak gitu ya, kayak ngegampangin aja gitu kan. Setidaknya nggak ada tes gitu katanya ya. Iya sih. Tahu ya. Dari luar Orang udah pada takut duluan kalau itu. Oke. Tapi seenggaknya udah nyoba. Iya. Banyak sih. Maksudnya pas jujur kan awalnya gue ngerasa kayak ya pastilah lo orang-orang juga pasti kan bingung gitu ya. Kok lo udah enak-enak di sana gitu. Terus kayak ngapain balik gitu ya. Terus kayak merasa apa namanya kayak tahun lalu kan gue sebenarnya SBMPTN juga. Gue udah lolos juga sebenarnya. Udah. Di UI juga kan? Di UI juga. Anjing, gokil banget. Gokil Emang. banget. Sobat Cantil. Emang dia. Sobat Cantil kerja. Nggak, tapi lucunya itu gue nggak terima psikologi UI itu. Oh iya. Keterimanya di mana? Gue di ilmu politik. Di politik UI. Ya. Jadi apa tadi gue mau lanjut? Nah, daripada lupa, stop dulu. Ini kita ganti dulu ya. Sebelum Seno sambil inget-inget, kita ada iklan dulu. Sekarang udah ada iklan masuk, guys. Jadi kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Di sini. Dadah.